Oke guys, kembali lagi bersama gua di Sakah yang review. By the way, apa kabar para penonton yang terus nge-spam komen bahas Insidious Pintu Merah? Awas kalau gak nonton. Nih, mumpung lagi anget-angetnya dan sudah turun layar, Sakah yang langsung mengabulkan permintaan kalian. Dan pastinya gambarnya sudah jernih, alias tidak burik dan bukan slide-slide foto. Di mana film ini bercerita tentang kembalinya teror sosok iblis merah yang sempat mengincar Dalton ketika masih bocil. Film ini berjudul Insidious The Red Door 2023. Pastinya udah pada tahu kan? Oke lah, daripada kelamaan dan banyak basa-basi bau heos, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakah. Film ini diawali dengan adegan akhir di film Insidious 2 ketika Profesor Carl dan timnya melakukan ruqyah pemulihan pada Josh yang baru terbebas dari teror iblis Dark Bride. You will only remember Dalton's and let further away. Dan kini 9 tahun setelah insiden tersebut, Josh dan keluarga kecilnya sedang melakukan upacara pemakaman sang nenek. Lantas si Cikal Dalton yang kini sudah dewasa membacakan beberapa ayat sebelum menguburkan neneknya. We therefore commit this body. Amen. Seusai pemakaman, Josh yang kini telah bercerai dengan Rena langsung mengantar ketiga anaknya yang akan pulang bersama mantan istrinya ini. Dan karena hubungan mereka yang kurang baik, Dalton terlihat tidak peduli dengan panggilan Josh yang akan berpamitan. Melihat hal itu, Rena yang berusaha memperbaiki hubungan Josh dan Dalton memintanya untuk mengantar Dalton ngampus ke Jones University. Namun Rena tiba-tiba panik dan langsung berpamitan saat melihat Profesor Carl di pemakaman. Sesaat kemudian, Josh yang akan pulang terlihat penasaran kepada seorang pria tua yang begitu tergesa-gesa. Ternyata setelah Josh dihipnotis untuk melupakan dunia iblis, ia pun kehilangan ingatan terhadap Profesor Carl dan segala sesuatu tentang supranatural. Si profesor pun seakan menutupi identitasnya guna menjaga ingatan Josh tetap seperti ini dan berpura-pura menjadi orang lain. Ketika Josh akan pulang, ia pun mengirim pesan pada Dalton jika ia bersedia mengantar Dalton pergi ke Jones University minggu depan. Josh pun terlihat harap-harap cemas saat menunggu balasan dari Dalton. Yeah, great. Di tengah kebahagiaan Josh yang mendapat jawaban dari putranya, sosok misterius yang mendekati mobil tiba-tiba menghilang. Kira-kira siapakah sosok itu? Apakah Kang parkir di kuburan? Tenang, karena film pun baru dimulai. Seminggu kemudian, Josh akhirnya mengantar Dalton menuju Jones University, di mana Dalton sang juara gambar sekecamatan mendapat beasiswa penuh dari Jones University untuk mengembangkan bakatnya. Di sepanjang perjalanan, Josh terlihat berusaha mencairkan suasana, tapi sialnya, hal itu malah membuat Dalton merasa risih. Sesampainya di asrama, Josh yang canggung langsung membereskan barang bawaan Dalton dan kembali berusaha mencairkan suasana. Kemudian Josh yang melihat sketsa mendiang si nenek langsung memuji karya putranya ini. Lantas Josh mengungkapkan penyesalannya pada penyakit pikun ekstrim yang membuatnya sering melewatkan momen-momen penting dalam keluarga. Hingga di tengah percakapan, tiba-tiba seorang kewes alay nyelonong masuk ke dalam asrama Dalton. Lantas sambil memperkenalkan diri, si senja Chris memberitahu jika ia merupakan teman satu kamar Dalton. Mendengar hal itu, Josh yang tidak ingin putranya dinodai berniat melaporkan hal ini pada pengurus asrama. Gak usah repot-repot pak, biar gue aja yang lapor ke pengurus. Setelah Chris pergi, Josh yang ingin putra nolepnya ini bergaul dengan sesama remaja langsung memberikan selebaran undangan pesta. Tapi jelas saja, Dalton yang merasa ayahnya tak mengerti dengan kenolepannya langsung menolak dan membacoti Josh. Bapak gak ngerti ya gue itu introvert. Ah, gak heran sih.
nganter ke kampus juga harus disuruh si mama. Mendengar hal itu, Josh yang kebanjiran fakta tiba-tiba tak bisa menahan emosi. When did you become this ungrateful little shit? Runyam sudah, kini Josh merasa jika hubungannya dengan Dalton tak akan pernah membaik. Di malam harinya, Dalton yang selesai mandi tiba-tiba merasa ceringe saat melihat Chris yang so asik memainkan piano tiup. Melihat Dalton yang datang, Chris memberitahu jika besok ia akan dipindahkan ke asrama putri. Lantas entah apa maksudnya, si Senja tiba-tiba membuka kutang kreditannya dan meminta Dalton memainkan piano tiupnya. Meski merasa jijik karena banyak jigongnya, Dalton yang gak enakan terpaksa menurut. Kemudian Chris yang berusaha akrab mulai menceritakan kenakalan masa kecilnya, di mana saat berusia 10 tahun ia pernah makan gorengan 5 namun ngakunya cuman makan 1. Mendengar hal itu, Dalton berkata jika ia sama sekali tidak mengingat kenangan saat berusia 10 tahun, karena pada saat itu dirinya mengalami koma yang aneh selama 1 tahun penuh. Bahkan dokter tidak tahu penyebabnya. Kalian masih ingat kan film Insidious 1? Setelah mendengar cerita aneh Dalton, Chris yang akan molor langsung mematikan lampu. Tapi Dalton yang mengalami fobia kegelapan sejak umur 10 tahun terlihat menyalakan lampu tidur. Di keesokan harinya, Dalton yang mengikuti kelas seni lukis kedatangan dosen senior bernama Arma. Kemudian ia langsung menyuruh para siswa untuk memajang karya lukisnya. Setelah semua gambar terpajang, Arma langsung tertuju pada gambar Kiritod buatan si Maghrib. Namun anehnya, Arma yang merasa gambar itu tidak layak menyuruhnya untuk merobek gambar tersebut. Jelas saja ia yang susah payah menggambar dan menjadi wibu tidak mau melakukannya. Alhasil, Arma yang kesal meminta si Maghrib untuk pergi dari kelas. Good luck. Even master it. I am not interested in the rule. Melihat hal tersebut, Bu Arma yang merasa Dalton mengerti maksud perkataannya, menjelaskan jika hal tersebut merupakan tes awal agar mereka tidak mudah puas pada hasil karyanya, di mana hal itu bisa membantu mengasah kemampuan yang mereka miliki lebih dalam lagi. Dan kini, Bu Arma meminta mereka untuk berkonsentrasi, menggali imajinasi dan pikiran terdalam dan tuangkan ke dalam coretan kertas. Kemudian saat Bu Arma melakukan hitungan mundur, Dalton yang berkonsentrasi mulai memejamkan mata. 7, 1. An experience that defines your innermost thoughts. My God. Apakah alam bawah sadar Dalton kembali tergali? Di tengah keheranan, Dalton yang melihat darah merah mengucur kembali teringat pintu merah aneh yang pernah ia lihat ketika masih bocil. Sementara di sisi lain, Josh yang berusaha menyembuhkan penyakit pikun berniat melakukan CT scan untuk mendeteksi kelainan di otaknya. Let's just get this over with. Namun baru saja dimulai, Josh pun panik saat mesin tiba-tiba mati. Come on. The door is open. Hello? Hey! Let me out, let me out, let me out! Kepanikan Josh pun semakin menjadi saat mendengar suara jika pintu telah terbuka. Dirasa semakin aneh, Josh yang panik terus berontak. Sontak Josh yang ketakutan langsung membacoti si dokter, apalagi saat mesin mati mendadak. Jelas saja si dokter heran karena sebenarnya Josh malah tertidur selama 15 menit saat pemeriksaan.
Singkat waktu, meski tak menemukan keanehan di otak Josh, si dokter yang melihat Josh frustasi meminta Josh untuk menceritakan masalahnya. Josh pun mengungkapkan jika rasa frustasi dan stres yang ia alami berawal dari kepikunannya sejak 9 tahun lalu, yang mengakibatkan Josh menjadi temperamental hingga merusak hubungan keluarganya. Menyadari semua berawal dari pikun, si dokter menyarankan terapi sederhana dengan memainkan game cocok gambar. Kembali pada Dalton yang baru pulang kampus, lantas ia yang penasaran kembali melanjutkan lukisannya dan meratakan darah yang menetes di gambarnya. Saat lampu tiba-tiba mati, Dalton yang fobia gelap langsung panik dan mencoba menyalakan genset portable. Semakin mengherankan, namun tak sampai di situ. Tiba-tiba Dalton menemukan noda darah berbentuk telapak tangan di kasur Chris. Jelas saja Chris pun heran saat melihat kelakuan Dalton. Dan anehnya, saat Chris datang, lampu kembali normal. Dirasa Dalton terlalu nolep, Chris yang menemukan selebaran pesta memaksa Dalton untuk bersenang-senang. Meskipun ragu, namun Chris tetap memaksa. Di tengah meriahnya pesta dengan taburan ayam-ayam kampus, tiba-tiba para siswa langsung terdiam saat Nick yang bersetelan orok newborn tiba-tiba berorasi. Di mana Nick meminta semua orang yang berpesta untuk tetap menjaga kesadaran, jangan terlalu over karena ia tidak mau kejadian naas yang menimpa salah satu rekannya kembali terjadi. Setelah mendengar orasi singkat dari ketua pesta, Nick tiba-tiba mengajak Dalton ke lantai atas. Menyadari ini adalah kamar Nick, Chris yang tak bisa menahan hasrat maling bergegas mencari barang untuk dicuri. Lantas setelah Chris pergi, tiba-tiba Dalton mendengar suara muntah di dalam WC. Hey man. Make it stop. Ternyata sosok yang muntah itu adalah rekannya Nick yang modar overdosis akibat kebanyakan mabok. Di tengah ketakutan, Dalton yang pengen kabur tapi harus nunggu Chris akhirnya bersembunyi di kolong kasur. Untung saja semua itu hanya halusinasi. Hingga sesaat kemudian, Chris dan Dalton pun panik saat mendengar Nick datang. Dengan sedikit gimmick, Chris berkata jika ia dan Dalton sedang mencari lapak untuk ngaduk. Mendengar hal itu, Nick yang heran berkata, "Lah kok bisa? Lu pakai susuk pocong ya?" Tak terima dengan penghinaan itu, Chris langsung melampiaskan kekesalannya. Sekembalinya ke asrama, sambil mendengarkan pesan suara dari si ayah yang meminta maaf, Dalton terlihat kembali melanjutkan proyek gambar pintu merahnya. Tapi tiba-tiba Dalton mulai merasakan kantuk yang ekstrim. Melihat kamarnya tiba-tiba menjadi poek, Dalton langsung mengambil patromak elektrik yang tiba-tiba ngejogrok di hadapannya. Tanpa diduga, bakat meraga sukma Dalton kembali aktif. Menyadari hal itu, Dalton pun mencoba untuk berjalan-jalan. Setibanya di kamar Chris, Dalton yang melihat Chris ngorok berniat menjahili temannya ini. Where's my mayonnaise? Sungguh ajaib, rupanya Dalton seolah-olah menjadi setan.
Saat Chris menganggap asrama ini horor, Dalton terlihat panik dan berusaha kembali ke dalam tubuhnya. Untung saja Dalton berhasil kembali ke dalam tubuhnya sebelum disergap sosok aneh di dunia astral. Sesaat kemudian, Chris yang merasa asrama ini berhantu langsung masuk ke kamar Dalton. Kemudian Dalton berkata jika mata batinnya kembali terbuka setelah mengikuti pelajaran seni. Ia pun bisa melihat teman Nick yang menjadi arwah penasaran sedang muntah-muntah di dalam WC. Bahkan kini, ia bisa melakukan perjalanan astral seperti yang baru saja ia lakukan di kamar Chris. Meski terdengar heos seperti cerita YouTuber horor, namun Dalton meyakinkan hal itu adalah nyata. Di keesokan harinya, Josh yang melakukan terapi pemulihan pikun mulai memainkan game cocok gambar. Tiba-tiba saja Josh mengalami perjalanan astral dan menemukan kotak bertuliskan Ben Burton. Selang beberapa saat, Josh yang penasaran dengan isi kotak pun heran saat menemukan beberapa foto dari sosok misterius yang tadi menerornya. Bahkan ia pun menemukan gelang RSJ milik Ben dan selembar surat. Sebenarnya siapakah sosok Ben ini? Kembali pada Dalton, ia yang merasa pintu merah di gambarnya merupakan bagian dari ingatannya yang hilang, langsung menghubungi adiknya. Namun Foster yang tak mengerti dengan apa yang Dalton katakan, malah langsung menutup telepon. Melihat tingkah adiknya yang mencurigakan, Dalton pun merasa ada sesuatu yang ibu dan adiknya tutup-tutupi. Lagi-lagi Chris datang tanpa permisi. Lantas sambil membawa laptop, ia pun menunjukkan konten dari dua YouTuber misteri bernama Specs dan Trucker. Dan ternyata mereka adalah mantan anak buah Alice yang akan membahas tentang astral projection. Dalam video tersebut, Profesor Alice mengungkapkan jika setiap orang yang melakukan perjalanan astral akan masuk ke alam gelap yang disebut The Further, di mana tempat tersebut merupakan alam dari jiwa-jiwa yang tersesat alias marakayangan. Ia pun menjelaskan jika setiap perjalanan astral yang dilakukan beresiko membawa jiwa-jiwa yang tersesat kembali ke dunia. Dan di akhir video, Alice meminta kepada siapapun yang mempunyai kemampuan itu untuk tidak gegabah saat melakukan astral projection alias meraga sukma. Meski telah mendengar peringatan itu, Dalton yang penasaran dengan maksud setan muntah di WC yang terus berkata "Close the door, Mbak si Om Botak", mengajak Chris kembali ke asrama Nick. Setibanya di asrama Nick, mereka yang melihat Nick sedang sibuk belajar bersama bergegas mencari tempat gelap agar Dalton bisa melakukan teknik meraga sukma. Setelah menemukan kamar kosong, Chris pun membantu Dalton untuk bersiap. Hingga setelah persiapan selesai, ia pun meminta Chris untuk melakukan hitungan mundur. Melihat pintu yang tiba-tiba terbuka, Chris pun yakin jika Dalton telah berhasil melakukan perjalanan astral. Sementara di sisi lain, Dalton yang berada di WC Nick terlihat kebingungan mencari keberadaan setan muntah dan malah melihat Nick yang mau boker. Sesaat kemudian, Chris yang berjaga pun panik saat listrik tiba-tiba mati. Lantas Chris yang merasakan aura aneh berusaha menyadarkan Dalton. Close the door! Sontak Dalton pun syok parah saat melihat setan merah MU sedang mencekik Chris. Di saat itu pula, Nick yang menemukan Chris pingsan langsung melakukan pertolongan. Untung saja tindakan yang Nick lakukan berhasil membuat Chris kembali sadar. Sementara di sisi lain,
Josh yang mendatangi tempat penyimpanan arsip kota akhirnya menemukan data lengkap tentang sosok Ben. Dalam catatan itu terungkap jika Ben merupakan ayah kandung Josh yang sempat dirawat di RSJ akibat penyakit skizofrenia setelah melakukan perjalanan astral. Sontak ia pun tak percaya saat mengetahui sosok jurig yang menerornya adalah ayahnya sendiri. Singkat cerita, Josh terlihat mendatangi mantan istrinya untuk mengatakan apa yang telah ia temukan. Sure. Kembali pada Dalton, ia yang semakin penasaran kembali menelepon adiknya dan memaksa Foster untuk menceritakan segala hal yang tak ia ketahui ketika koma. Meski Foster berusaha mengelak, namun karena terus dipaksa ia pun akhirnya mengungkapkan kenangan mengerikan 9 tahun yang lalu saat si ibu meminta mereka berlindung di dalam basement. My God, bagaikan Ki Joko Bodo. Sontak Josh pun syok parah saat menyadari sosok mengerikan yang ia lukis adalah ayahnya sendiri. Kembali pada Josh sambil menunjukkan foto yang ia temukan, Josh pun merasa jika dirinya mengalami gejala gelo seperti mendiang ayahnya. Karena sejak 9 tahun lalu ia merasakan ada yang hilang dari ingatannya. Lantas Josh pun berkata jika ia pernah diserang arwah ayahnya ketika berada di rumah. Melihat Josh yang frustasi dan menderita dengan ingatannya sendiri, Rena berusaha untuk menenangkannya dan mau tak mau menceritakan yang sebenarnya. Kemudian saat Josh melihat foto masa kecilnya, Rena berkata jika Josh dan Dalton memiliki kemampuan khusus untuk pergi ke alam lain, di mana kemampuan itu Josh gunakan saat berusaha menyelamatkan Dalton yang tersesat di alam lain. Namun sialnya Josh malah terjebak, sedangkan tubuhnya dirasuki iblis pengantin kolot. Berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan tubuh Josh dari sosok pengantin kolot, dan akhirnya Profesor Carl melakukan metode hipnotis kepada Josh dan Dalton agar melupakan semua itu sehingga Josh dan Dalton tidak bisa pergi lagi ke alam lain. Namun sejak saat itu Josh malah menderita pikun ekstrim. Mendengar hal itu sontak membuat Josh kecewa dengan semua kebohongan yang Rena dan ibunya lakukan. Merasa Josh tidak mengerti keadaan, Rena langsung mengungkapkan di mana pada saat itu Josh yang kesetanan berusaha menghabisi Rena dan anak-anaknya. Rena pun berkata jika ia terpaksa bercerai untuk melindungi ketiga anak mereka jikalau tiba-tiba Josh kembali kerasukan. Di tengah rasa kecewa, Josh yang akan pulang tiba-tiba kaget saat Foster datang dan langsung menunjukkan foto lukisan yang Dalton kirim. Melihat hal itu, Rena dan Josh langsung merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada Dalton. Sementara di asrama, Dalton yang masih tak percaya dengan apa yang ia lihat terlihat menatap kosong ke arah lukisannya. Sesaat kemudian Dalton pun heran saat melihat martil yang menyembul dari lukisannya. Di tengah keanehan yang terjadi, tiba-tiba saja Dalton bisa melihat masa lalunya. Nothing's gonna happen to us, I promise. Okay. Dan benar saja apa yang Dalton lihat merupakan ingatannya yang hilang. Dan kini ia pun bisa mengingat jelas insiden yang dilakukan oleh ayahnya 9 tahun lalu. Di tengah kepanikan, Dalton bocil yang akan melakukan perjalanan astral langsung mencari tempat gelap dan berusaha mencari jiwa ayahnya di alam lain. Dan kini Dalton melihat saat ayahnya akan menghabisi dirinya ketika kecil dengan martil. Setelah iblis pengantin kolot menghilang, Dalton pun tersadar di teater iblis yang merupakan sarang si iblis MU. Lantas si iblis MU seolah berusaha membangkitkan ingatan Dalton yang hilang. Sesaat kemudian, Dalton yang tersadar langsung dihampiri Chris yang datang untuk menyalakan lampu menggunakan genset.
Namun di tengah kekhawatiran Chris, Dalton memberitahu jika kini ia bisa melawan rasa takutnya pada kegelapan. Listen, doesn't convey tone in your past. Baik. Tanpa diduga, ternyata iblis MU berhasil mengambil alih tubuh Dalton. Hingga sesaat kemudian, Chris pun heran saat Dalton tiba-tiba menghilang. Bagaikan korban KDRT, Chris langsung pingsan setelah dibanting si iblis. Sementara di alam lain, ternyata jiwa Dalton sedang dikurung di sarang iblis MU. Di saat itu pula, Josh yang khawatir pada Dalton terlihat melakukan perjalanan astral untuk mencari putranya. Sontak Josh pun panik saat menyadari si iblis MU telah menguasai tubuh Dalton. Di tengah kebingungan, Josh pun seakan mendapat petunjuk saat melihat dirinya yang sedang memangku Dalton bocil di masa lalu. Di tengah kepanikan, Josh yang berusaha membebaskan Dalton berkata jika kali ini iblis MU berusaha mengambil alih tubuh Dalton, seperti yang dilakukan iblis pengantin kolot kepada dirinya. Lantas Josh yang merasakan kedatangan iblis MU mengajak Dalton untuk segera kabur. Kembali pada Chris, setelah Dalton pingsan, Chris terlihat memasang beberapa lampu Agustusan untuk menerangi kamar. Sontak Chris pun kaget saat melihat sosok tuyul Evil Dead di kolong kasur. Tak cuman itu, arwah-arwah penasaran mulai tertarik pada tubuh Dalton yang kini sedang kosong. Sementara di sisi lain, Josh dan Dalton terlihat berusaha kabur dari kejaran si iblis MU. Melihat si iblis berusaha mendobrak pintu merah, Josh meminta Dalton untuk pergi, sementara dirinya akan berusaha menahan pintu. Untung saja setelah Dalton tersadar, setan-setan itu pun menghilang. Akan tetapi upaya si iblis MU untuk mendobrak pintu malah semakin menjadi. Di saat itu pula, Rena semakin khawatir saat melihat keadaan Josh. Sementara itu, Josh yang menahan pintu merah terlihat pasrah dan menerima nasibnya. Menyadari Dalton sedang berusaha menghapus lukisannya, Josh pun terlihat bisa bernafas lega. Tapi tiba-tiba, akhirnya, upaya yang Dalton lakukan berhasil membuat si iblis MU terkurung di balik pintu merah. Sesaat kemudian, Josh yang kini tersesat di alam lain langsung mengeluarkan kotak foto si ayah dan berterima kasih atas petunjuk yang telah ayahnya berikan. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba Josh melihat cahaya dan itu adalah ayahnya. Akhirnya, berkat bantuan Ben yang berubah menjadi petromak, Josh pun bisa pulang dan kembali sadar. Terlihat Rena dan Foster bisa bernapas lega setelah melihat Josh siuman. Sesaat kemudian, Rena langsung menjawab telepon dari Dalton yang khawatir pada keadaan ayahnya. Hingga setelah Rena memberitahukan tentang kondisi Josh, Dalton dan Chris terlihat bahagia saat mengetahui Josh berhasil keluar dari alam Further.
Di keesokan harinya, Josh yang takut digerebek keluarga telah menginap di rumah janda langsung pamit pulang. Namun Rena yang kini bisa menerima keadaan Josh terlihat memberi kode keras untuk rujuk. Pucuk dicinta sulam jadi tukang bubur. Josh pun langsung menerimanya. Hingga saat Josh akan pergi, ia pun disapa oleh seseorang. Do you live here? I hope so. I know you. I know your mother. Sontak Josh pun terperangah saat melihat seorang emak-emak pewot yang ia kenal. Lantas hantu Profesor Ellis yang mengetahui Josh tak bisa mengingatnya, mengungkapkan jika Josh dan Dalton akan menjalani fase baru dalam kehidupannya. Beberapa hari kemudian, Dalton yang selesai memperbaiki lukisannya langsung memajang lukisan tersebut di dinding kamar. Sesaat kemudian, Josh yang berkunjung langsung terkesima saat melihat lukisan baru yang Dalton buat. Bagaimana, cukup menegangkan sekali bukan? Terbukanya mata batin Dalton saat mengikuti kelas seni membuat sosok iblis MU yang sempat mengekangnya saat masih bocil kembali mengincar. Tak cuma itu, berbagai rahasia yang disembunyikan Rena dari Josh perlahan-lahan mulai terungkap. Lantas dari semua keanehan dan teror yang terjadi, Josh yang menyadari si iblis MU kembali mengincar Dalton akhirnya kembali melakukan jurus meraga sukma guna membebaskan Dalton untuk yang kedua kalinya. Hingga berkat kerjasama yang Dalton dan Josh lakukan, mereka pun berhasil mengurung si iblis dan mengakhiri teror tersebut. Dan kini, hubungan mereka pun bisa membaik saat Dalton menyadari pengorbanan besar ayahnya kepada dirinya sejak ia masih kecil sampai dewasa. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut saya yang cocok dinilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Insidious The Red Doors 2023. Jangan lupa like, share, subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya yang thanks for watching and see you on next video. Bye bye.